Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anastasia Putri dari Prodi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya kelas ketiga 4D dengan NRP 0520040065. Kali ini saya akan melakukan pemaparan tentang proposal metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan. Pada latar belakang, itu aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya belum menjadi prioritas utama dalam sebuah perusahaan. Pada sektor industri yang berkembang semakin pesat, terdapat banyak sumber potensi yang dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja, termasuk bahaya kebakaran. Kebakaran dapat menyebabkan banyak kerugian baik bagi manusia, harta benda maupun lingkungan. Apabila terjadi kebakaran, terutama pada sektor industri, akan ada banyak pihak yang merasakan dampaknya, antara lain pihak perusahaan, pekerja, pemerintah, maupun bagi kepentingan pembangunan nasional, menurut Kemenaker 2000. Kemudian, banyaknya kecelakaan yang terjadi disebabkan berbagai macam keadaan, salah satunya akibat kebakaran. Begitupun pada pabrik korek api Binjai yang saya gunakan dalam proposal metodologi penelitian ini. Dan berikut adalah penyebab kecelakaan pada pabrik korek api Binjai selama tahun 2021. Dapat dilihat dari diagram pie di atas bahwa kebakaran menjadi penyebab kecelakaan kerja terbesar pada pabrik korek api Binjai yang mana hingga mencapai 45%. Hal ini tentu perlu adanya analisis penyebab terjadinya kecelakaan kebakaran tersebut. Pabrik korek api merupakan pabrik yang memiliki potensi kecelakaan kerja cukup tinggi. Dilihat dari banyaknya bahan kimia yang digunakan dan bahan baku yang mudah terbakar atau eksplosif, serta prosedur dan peralatan khusus. Pada pabrik korek api di Binjai mengakibatkan korban meninggal sebanyak 30 orang dari kecelakaan ini. Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan hingga banyaknya korban yang ditimbulkan. Penyebab kecelakaan kerja pada pabrik korek api yang mendominasi adalah faktor manusia atau human error. Oleh karena itu, metode Human Factor Analysis and Classification System atau HFHCS ini tepat digunakan untuk melakukan analisis dan investigasi kecelakaan kebakaran pada pabrik korek api. Metode HFHCS memiliki 5 level yang menjadi faktor utama untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Kemudian saya menggunakan HFHCS yang dirasa kurang lengkap karena hanya menganalisis dari human error, maka ditambah dengan metode MTO atau Man Technology Organization. Metode MTO dipilih karena memiliki unsur pendukung selain human error, yang dinilai cukup menyumbang penyebab kecelakaan. Dari diagram MTO disajikan 3 level yang merinci penyebab dengan jelas. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana analisis dan investigasi kecelakaan kebakaran di pabrik korek api Binjai menggunakan metode HFCS. Yang kedua, bagaimana analisis dan investigasi kecelakaan kebakaran di pabrik korek api Binjai menggunakan metode MTO. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan setelah analisis dan investigasi kecelakaan kebakaran di pabrik korek api di Binjai dilakukan. Kemudian untuk tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas. Yang pertama, dapat memahami hasil analisis dan investigasi kecelakaan kebakaran di pabrik korek api Binjai menggunakan metode HFHCS. Yang kedua, dapat memahami hasil analisis dan investigasi kecelakaan kebakaran di pabrik korek api Binjai menggunakan metode MTO. Yang ketiga, dapat memahami pemberian rekomendasi setelah analisis dan investigasi kecelakaan kebakaran di pabrik korek api Binjai dilakukan. Kemudian untuk manfaat dari penelitian ini bagi peneliti, yaitu manfaat penelitian ini sebagai sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu analisis dengan metode HFHCS dan MTO. Kemudian manfaat bagi industri dapat digunakan sebagai bahan referensi taman sivitas akademik Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dalam bidang analisis kecelakaan dengan metode HFHCS dan MTO. Kemudian bagi industri
dapat menjadi informasi dan rekomendasi pada perusahaan maupun pabrik yang memiliki potensi kebakaran cukup tinggi, sehingga dapat mencegah kebakaran dari industri terjadi. Untuk batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada area kebakaran pabrik korek api Binjai. Yang kedua, penelitian ini menganalisis penyebab kecelakaan pada pabrik korek api Binjai dari faktor human error, teknologi, dan organisasi. Untuk bab 2, dasar teori, yang pertama, studi penelitian sebelumnya yang relevan. Itu dari Ratna Ayu Ratriwardani dengan analisis kecelakaan kerja menggunakan metode HFHCS pada PTX. Metode penelitian yang digunakan HFHCS dengan kesimpulan penelitian penyebab kecelakaan pada pabrik yang berada di bidang fabrikasi dan manufaktur penghasil boiler. Yang kedua ada penelitian dari Putraman, yaitu analisis human error sebagai penyebab kecelakaan tubrukan kapal di area Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan menggunakan metode HFHCS dan AHP. Metode yang digunakan HFHCS dan AHP. Penelitian tersebut dilakukan di area Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan metode HFHCS, namun metode kedua yang digunakan merupakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Ketiga dari Rafael Lady dan kawan-kawan, yaitu kajian kecelakaan kapal di Pelabuhan Banten menggunakan Human Factor Analysis dan Klasifikasi Sistem atau HSCS. Penelitian tersebut dilakukan pada kecelakaan kapal di Pelabuhan Banten dengan metode pengertian Human Error Analysis. Human Error Analysis dan Klasifikasi Sistem pada mulanya merupakan metode analisis kecelakaan yang dikembangkan untuk menganalisa kecelakaan transportasi udara yang kemudian dikembangkan pada lingkungan medis. Macam-macam metode HFHCS, yaitu dari pengaruh organisasi, dengan meneliti manajemen sumber daya, organisasi climate, dan proses organisasi. Kemudian ada tindakan tidak aman yang dilakukan oleh supervisor atau unsafe supervisor. Dilihat dari pengawasan yang tidak memadai, perencanaan operasi yang tidak sesuai, serta gagal memperbaiki masalah dan pelanggaran pengawasan. Selanjutnya ada precondition for unsafe action, yaitu kondisi penyebab tindakan tidak aman, yang mana memperhatikan dari kondisi di bawah standar operator dan praktik operator di bawah standar. Kemudian ada tindakan tidak aman atau unsafe action oleh pekerja, di mana dilihat dari tindakan kesalahan dan juga kesalahan keterampilan. Kemudian metode selanjutnya yaitu MTO atau Man Technology Organization adalah teori sistematik dengan fokus pada interaksi antar manusia, teknologi, dan organisasi. Ini adalah versi modifikasi dari metode HPES yang diadopsi oleh industri nuklir Swedia. Yang selanjutnya ada kriteria expert judgment, yaitu berusia minimal 35 tahun dengan memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun dan memiliki sertifikasi K3 umum, serta pernah menjadi staf ahli K3 dalam perusahaan. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, kerangka berpikir. Dimulai dari terjadinya kebakaran pada pabrik korek api Binjai, kemudian pengumpulan data dan informasi terkait kecelakaan kebakaran, kemudian analisis dan investigasi metode HFHCS, akar penyebab dari faktor manusia, analisis dan investigasi metode MTO, kemudian setelah ditemukan akar penyebab dari faktor manusia, teknologi, dan organisasi, memberikan rekomendasi dan melakukan perbaikan. Tahap identifikasi awal diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah, kemudian penetapan tujuan, manfaat, dan batasan masalah penelitian, kemudian studi literatur dan studi lapangan. Tahap pengumpulan data dimulai dari pengumpulan data primer yang didapat secara langsung dari objek penelitian yang berasal dari sumber asli, berupa opini individu melalui wawancara. Kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara.
Tahap pengolahan data. Yang pertama, mengklasifikasi penyebab kecelakaan dengan metode HFACS, menentukan persentase penyebab kecelakaan, membuat diagram metode MTO, mengklasifikasi penyebab berdasarkan diagram MTO, memberikan rekomendasi. Kemudian tahap pembuatan kesimpulan dan saran. Berikut diagram alir dari penelitian ini. Yang pertama, menentukan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Kemudian untuk studi literatur menggunakan FHCS dan MTO, dan studi lapangan, observasi langsung area kebakaran, pabrik korek api. Data primer hasil wawancara dengan narasumber, data sekunder, laporan kecelakaan pabrik korek api, laporan hasil investigasi. Mengklasifikasi penyebab kecelakaan dengan metode HFHCS, kemudian menentukan persentase penyebab kecelakaan, membuat diagram metode MTO, mengklasifikasikan penyebab berdasarkan diagram MTO, memberikan rekomendasi, membuat kesimpulan dan saran. Jadwal pelaksanaan penelitian seperti yang tertera di layar. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan hasil HFHCS. Yang pertama adalah pengaruh organisasi dari manajemen sumber daya manusia berdasarkan hasil tabel HFHCS, pengaruh organisasi di atas sebagian besar penyebab kecelakaan kerja karena human error, yang mana kurangnya pengawasan terhadap para pekerja dan kurangnya pemahaman pekerja terhadap prosedur kerja dan SOP. Para pekerja juga kurang berhati-hati dalam bekerja hingga menyebabkan para pekerja tidak dapat mengidentifikasi adanya bahaya. Fasilitas perusahaan yang kurang memadai menjadi membuat keterbatasan terhadap pekerja. Pada pabrik juga belum dilengkapi dengan sistem pemadaman api, bahkan tidak memiliki apart. Tindakan tidak aman yang dilakukan supervisor berdasarkan hasil dari tabel HFHCS unsafe supervision di atas, sering terjadi kelalaian supervisor berdasarkan tugas utama yang harus dilakukan seperti memberikan pelatihan dan arahan kepada pekerja. Namun, supervisor pada area kebakaran pabrik korek api tidak memberikan pelatihan kepada pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan risiko bahaya tinggi tersebut. Supervisor yang ditunjuk oleh perusahaan juga tidak dapat dipastikan bahwa telah mendapatkan pelatihan atau belum untuk menjabat sebagai supervisor pada area kebakaran korek api. Supervisor pada pabrik korek api tidak melakukan pengawasan pada pekerja yang melakukan pekerjaan dengan risiko tinggi, yang mana menyebabkan tidak terlaksananya peraturan ketiga yang seharusnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan hingga menyebabkan kebakaran tersebut. Kemudian dari Precondition for Unsafe Act, banyak hal yang kurang diperhatikan oleh manajemen perusahaan, dari kendala komunikasi antara pekerja dan supervisor, sehingga pekerja kurang siap mengerjakan tugas yang diberikan karena kurangnya briefing dan pemahaman pekerja terhadap apa yang akan dikerjakan. Dengan kurangnya komunikasi dan tuntutan pekerja dari supervisor terhadap pekerjaan yang padat, pekerja mengalami kelelahan dan kurang istirahat, sehingga pekerja menjadi tidak fokus dan tidak menyadari akan resiko bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Desain pabrik juga kurang memadai. Pabrik tidak dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang lengkap, yang mana hal ini merupakan hal dasar yang harus ada dalam pabrik, terutama yang memiliki potensi kebakaran tinggi. Kemudian unsafe action. Banyak hal yang didasari dari human error para pekerja, yang mana pekerja terlalu percaya diri dan yakin bahwa bisa mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga menyepelekan. Hal ini berakibat dari kurang sadarnya pekerja akan adanya potensi bahaya yang menyebabkan kecelakaan hingga kebakaran terjadi. Pekerja juga tidak memperhatikan SOP dan penuturan manajemen akan pekerjaan yang akan dikerjakan, sehingga sebenarnya pekerja kurang paham akan pekerjaan yang dilakukan namun merasa bisa dan mampu. Pekerja juga tidak mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil akan berakibat seperti apa ke depannya, dan ternyata hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan kebakaran tersebut. Kemudian analisis MTO. Berdasarkan tabel hasil analisis MTO, telah diketahui penyebab kecelakaan kebakaran pada pabrik korek api didasari dari tidak adanya prosedur kerja yang jelas, baik dari manajemen dan supervisor yang kurang dapat menjalankan tugas dengan semestinya, tidak melakukan briefing dan pengawasan pada pekerja dengan potensi kecelakaan kerja tinggi, serta dari segi pekerja sendiri yang terlalu menyepelekan dan tidak menyadari bahwa hal yang dilakukan sangat membahayakan. Desain pabrik korek api juga tidak dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang memadai, juga tidak dilengkapi dengan detektor kebakaran.
Peralatan pada pabrik korek api juga kurang peralatan pada pabrik korek api juga kurang dilakukan pengecekan rutin sehingga tidak tahu alat tersebut masih layak pakai atau perlu perbaikan. Kemudian pembahasan dari akar permasalahan kasus berdasarkan hasil analisis dan investigasi didapatkan akar permasalahan yaitu direktur operasional menyuruh melakukan tugas, namun pekerja kurang paham akan pekerjaan tersebut dan tidak fokus serta kurang memperhatikan potensi bahaya dari pekerjaan yang dikerjakan sehingga pekerja telat menyadari akan terjadinya kebakaran. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan yaitu seperti melakukan pemasangan sistem pemadaman kebakaran. Kemudian bahan baku korek api seharusnya disimpan dalam kotak yang tahan terhadap api sehingga jika ada sumber penyalaan api tidak akan menimbulkan kebakaran. Kemudian melakukan kualifikasi pekerja sebelum merekrut pekerja yang beresiko tinggi, melakukan evaluasi kerja selama sebulan sekali oleh manajemen perusahaan, dan melakukan pelatihan supervisor dan pekerja. Melakukan langkah pengamanan jika terjadi kebakaran dengan membuat rute evakuasi pada pabrik, memasang rambu-rambu atau stiker tanda bahaya pada setiap ruangan yang memiliki potensi hazard agar pekerja dapat berhati-hati jika di kawasan tersebut. Kemudian menugaskan beberapa pekerja di gudang bahan baku sehingga jika keadaan tidak aman bisa segera ditangani. Melakukan revisi pada metode perbaikan pabrik di mana dinilai berisiko tinggi karena supervisor tidak melakukan tugasnya. Kemudian menetapkan prosedur kerja yang sesuai di area pabrik. Rekomendasi lainnya yaitu membuat SOP tentang keselamatan kerja pada pabrik, mengadakan training pekerja dan supervisor, mengadakan safety talk setiap akan melakukan pekerjaan agar pekerja selalu ingat keselamatan dan tidak ceroboh. Mendesain ulang tempat kerja dengan dilengkapi dengan sistem pemadam api secara lengkap seperti APAR, sprinkler, dan detektor. Sekian pembahasan dari tugas proposal metodologi penelitian saya. Terima kasih.